Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan manusia di seluruh alam semesta yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan dalam video kali ini, kita akan membahas berbagai fakta unik di balik kematian sang legenda, The Good Father of Broken Heart, Pak D. Didi Kempot. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sang legenda baru saja meninggal dunia kemarin kemarin pagi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas berbagai fakta unik yang ada di balik kematiannya sang Pak D legenda. Oke, tanpa mengulur-ulur waktu supaya videonya hemat waktu, langsung saja kita masuk pada fakta yang nomor 1. Nomor 1, Pak D ini adalah tokoh besar kelima yang mati di tanggal 5 bulan kelima. Didi Kempot adalah tokoh besar kelima yang mati setelah 4 tokoh besar lainnya di Indonesia. Karena mungkin sudah kita ketahui bersama ya bahwa sebelum ini sudah ada 4 tokoh besar yang juga meninggal dunia di Indonesia. Sebelumnya sempat ada Arsaf Sinclair, suaminya Bunga Citra Lestari ya, BCL, yang meninggal dunia pada 18 Februari 2020 saat subuh. Nah, meninggalnya Ashraf ini disebabkan oleh serangan jantung. Tapi kabar kepergiannya yang pas banget di tengah-tengah situasi corona seperti ini sempat bikin kita jadi terkejut ya. Pasalnya tidak hanya karena meninggalnya mendadak, tapi juga diketahui dari beberapa sumber ada yang menyebutkan bahwa sebelumnya Ashraf ini sempat berlibur ke New York dan melakukan olahraga di sana. Jadinya agak maklum kalau ada banyak dari kita yang suudzon tentang kematiannya. Kemudian selanjutnya disusul oleh kematian dari Ibu Sujiatmi Noto Miharjo atau ibundanya Presiden kita Bapak Jokowi. Diketahui beliau tutup usia dalam usia 77 tahun di Rumah Sakit Slamet Riyadi, Surakarta. Beliau meninggal dunia pada hari Rabu 25 Maret 2020. Ibunda Jokowi ini meninggal dunia karena mengidap penyakit kanker yang diderita sudah 4 tahun terakhir. Nah, kini ruh dari sang ibunda sudah tenang di surga dan jenazahnya juga sudah dimakamkan di pemakaman keluarga, tepatnya di Mundu, Kabupaten Karanganyar. Nah, kemudian lanjut, yang tak kalah hebohnya, tokoh besar yang meninggal dunia di tahun ini adalah Glenn Fredly, top artis, musisi kawakan yang juga meninggal dunia tahun ini. Diketahui Glenn ini meninggal di Rumah Sakit Setia Mitra Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 8 April 2020 pukul 18.47 waktu Indonesia Barat akibat dari penyakit meningitis. Nah, itu saya sendiri nggak tahu nama penyakit ini penyakit jenis apa, model apa. Yang pasti ini penyakit yang berbahaya dan mematikan. Buktinya Glenn Fredly mati karena penyakit ini. Nah, terakhir tokoh besar yang meninggal dunia di tahun 2020 ini adalah Arief Budiman atau mungkin lebih terkenalnya Suh Hock-jin atau kakak kandung dari Suhoki. Yang nggak tahu Suhoki tinggal searching, silakan gunakan handphone kalian untuk mencari berbagai informasi tentang tokoh besar ini. Jadi beliau adalah seorang aktivis besar yang meninggal dunia di tahun 2020 sebelum Didi Kempot. Arief Budiman meninggal di Rumah Sakit Ken Saras, Kabupaten Semarang pada Kamis 23 April 2020 tepatnya pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Penyakitnya diduga karena komplikasi dan Parkinson yang telah dideritanya sejak lama. Nah, Arief ini terkenal dengan sejarahnya sebagai pencetus dari gerakan Golput, golongan putih di eranya Soeharto. Kenapa namanya bisa Golput? Karena waktu itu yang dilawan oleh Arief adalah Golkar. Nah, mungkin barangkali kalau seandainya dulu yang dilawan oleh Arief ini partai PDIP, mungkin Golput itu tidak pernah ada dan gerakannya berubah nama jadi PDIPut. Oke, lanjut fakta unik yang berikutnya. Nomor 2, Didi Kempot ini wafat saat sedang berada di puncak karir cemerlangnya. Hal ini sama seperti yang dialami oleh artis-artis sebelumnya, Nika Ardila, kemudian ada Alda Risma, lalu Olga Saputra, terus almarhum Mbah Surip, dan yang terakhir berarti Glenn Fredly tentunya meninggal di karir yang sedang cemerlang-cemerlangnya. Selanjutnya, kematian dari Didi Kempot ini diketahui setelah banyak kebaikan. Jadi,
Beliau ini wafat setelah melakukan banyak kebaikan. Salah satu kebaikan yang paling terlihat jelas sebelum beliau wafat adalah saat beliau membantu salah seorang anak penyandang disabilitas tunanetra yang namanya Arda Tatu. Beliau melakukan ini karena beliau teringat dengan pengalamannya dulu sebelum berada di puncak ketenarannya. Jadi Didi Kempot membuatkan rekaman untuk Arda Tatu dan membuatkan pula sebuah karya lagu yang judulnya Tulung untuk dinyanyikan selanjutnya oleh si Arda Tatu ini tadi. Keempat, gelar Good Father of Broken Heart menjadi nyata. Seperti yang diketahui bersama bahwa dalam bahasa Inggris, dalam English language, heart itu artinya jantung, dan broken heart artinya bisa jadi patah hati, tapi bisa jadi juga patah jantung. Jadi apapun itu status yang pernah disandangkan pada Didi Kempot, broken heart tadi, itu hari ini menjadi nyata karena Pak D Didi Kempot meninggal terkena serangan jantung. Jadi ada hubungannya lah. Nah, terakhir Pak D ini pergi setelah diketahui ada bibit penggantinya, seperti Olga Syahputra yang digantikan oleh adiknya Billy Syahputra, kemudian almarhum Mbah Surip yang juga dulu digantikan oleh anaknya, anak Surip, dan barangkali kematian dari sang Pak D ini, Arda Tatu dan Denny Caknan disebut-sebut sebagai calon atau seseorang yang punya kesempatan untuk jadi the next dari sang legenda Didi Kempot selanjutnya. Oke, itu tadi sedikit fakta unik di balik kematiannya seorang Pak D legenda. Terakhir, sebaik-baiknya kita sebagai manusia adalah yang mau mendoakan mereka yang sudah mendahului kita. Mari sama-sama kita doakan supaya amal ibadah almarhum Pak D diterima dan ditempatkan di tempat terbaiknya, yakni di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.